apakah sosok Anies ini bentuk perlawanan, simbol perlawanan mungkin Bung Fatul, hingga harus disingkirkan? Antara HDCU atau mata hati, saya mengatakan bahwa yang paling diuntungkan adalah mata hati. Kenapa? Karena banyak di daerah yang memang sudah didesain untuk calon tunggal tapi sepertinya gagal. Ya. Beberapa waktu lalu mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menggugat pemerintah terkait hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan manuver politik yang dilakukan Badan Legislatif. Perjuangan itu memang belum selesai dan dampaknya juga terus berlangsung. Untuk melihat kondisi tersebut, kami mengundang dua narasumber dari Lembaga Kajian Politik, yaitu Bung Kemas Khairul Muklis dari Lintas Politika. Selamat datang. Selamat siang, Bang Kemas Khairul Muklis. Kemudian ada Bung Fatkur Rahman dari Public Trust Institute UTIN. Selamat datang Mas Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini Kak Kemas nih. Ini situasi politik yang saat ini dalam pandangan Anda seperti apa? memang kita dihadapkan pada pilkada serentak. 1 minggu terakhir kita dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mana ambang batas untuk partai mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah itu turun jauh. Tapi kejutan itu tidak cukup sampai di sana. Besoknya DPR RI oleh Badan Legislatif seakan-akan bahasa kitanya menganulir keputusan tersebut. Lanjut lagi paripurna atas desakan masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa yang sedemikian masif. Ada hal-hal yang memang menjadi fundamental bagi adik-adik mahasiswa dan bagi kita semua yang mengusik hati nurani kita, sehingga pada akhirnya desakan tersebut kita anggap berhasil ya. Dengan tidak kodumnya paripurna DPR RI, yang artinya keputusan MK nomor 60 itu tetap berlaku, dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah sampai dengan pukul 24 ya. Kosong. Nah, yang artinya hari ini pilkada kita 2024 ini yang diberlakukan adalah putusan MK itu sendiri. Kalau pandangan Anda gimana, Bung Fatul? Ya, putusan MK merupakan gairah baru bagi masyarakat terutama, dan juga bagi para tokoh yang sedianya akan bertarung tetapi mempunyai kesempatan yang minimalis. Dengan adanya putusan MK 60 ini membuat peluang semakin terbuka. Kalau kita melihatnya secara politik, 30 hari menjelang pendaftaran itu merupakan salah satu waktu yang krusial dalam upaya mengunci dukungan partai politik, sehingga di sini para tokoh politik dan juga para kandidat tentunya sudah berhitung strategi dalam hal bagaimana menentukan langkah politik menjelang pertarungan pendaftaran. Nah, memang ada tren belakangan bahwa banyak sekali para tokoh politik melakukan aksi borong parpol. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir tokoh-tokoh potensial yang bisa maju dan potensial mengalahkan tokoh-tokoh yang terutama bagi tokoh politik yang punya social capital yang tinggi. Dan ini kecenderungan tidak hanya di nasional, juga di berbagai daerah. Kalau di Sumatera Selatan sebut saja misalkan Prabu Mulih itu kan yang terancam head to head, dan juga Musirawas misalkan terancam kotak kosong. Tetapi dengan putusan MK 60 ini terjadi perubahan drastis dalam seketika. Artinya ada tambahan tokoh yang bertarung di Pilkada serentak 2024 ini. Kondisi itu kalau dari Bang Kemas ini
cukup baik atau malah mundur nih? Saya pikir pada prinsipnya ada satu hal ya, akhirnya semakin banyak calon, semakin banyak alternatif masyarakat untuk memilih, semakin bagus tentunya. Benar dibilang oleh Bung Fathur Rahman, seperti di DKI ya. DKI yang harus berhadapan independen sekarang suka tak suka ada 3 pasang calon. Sumsel sendiri yang pada akhirnya 3 pasang, tetap 3 pasang calon, tapi calonnya berganti. Calonnya berbeda. Yang Pak Edi Santana yang diprediksi awalnya tidak mendapatkan Tiket. dukungan partai politik atau tiket, di last minute ya ikut berlayar ini sepertinya itu. Apa? Tiketnya jalan tol kan? Betul, jadi kejutan-kejutan ini berada di saat puncak konsolidasi kandidat dengan partai. Keputusan ini kayaknya cukup reaktif dari PDIP. Ya paling tidak di sini PDIP merupakan salah satu partai yang potensial memiliki kader-kader yang mumpuni sebenarnya, dan juga partai ideologis. Sejak beberapa pilkada misalkan kecenderungan memang PDIP mengutamakan kader, kecuali ketika di suatu daerah tersebut kadernya tidak bersaing dan memang tidak punya stok misalkan. Nah, makanya kecenderungan mendukung di luar tokoh tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan. Nah, kalau kita lihat dengan adanya putusan MK ini keren bagi PDIP karena syarat untuk maju pilkada semakin ringan. Paling tidak hanya sekitar 6,5 sampai 10% dengan suara sah yang berdasarkan hasil pemilu 2024. Dengan demikian di berbagai daerah PDIP bisa mengusung sendiri. Sebenarnya tidak hanya PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, ada juga Nasdem yang bisa mengusung tokoh-tokoh sendiri. Nah, memang ada beberapa hal yang mungkin sudah ada kesepakatan deal-deal politik dan sebagainya sebelum putusan MK. Nah, ini yang terjadi sehingga kecenderungan yang paling ujung menentukan sikap politik ya PDIP. Nah, kelimpahan paling banyak yang terkait dengan putusan MK sebenarnya PDIP di berbagai daerah. Misalkan Jawa Timur, PDIP juga bisa mengusung Risma, di Jawa Tengah bisa mengusung Andika, misalkan di Banten bisa mengusung Airin gitu kan. Di Jawa Barat ini mungkin hari ini PDIP mengusung siapa? Karena PKS yang tadinya sudah belum ada sikap di Jawa Barat, akhirnya mengusung presidennya Saiku yang sebelumnya sudah menyatakan tidak berminat maju pilkada gitu kan, karena sebagai komandan pemenangan pilkada serentak seluruh nasional. Nah, ini kan tiba-tiba banyak fluktuatif pergerakan pasca putusan MK. Nah, paling tidak ini menjadi salah satu gairah baru menjelang pendaftaran terkait dengan demokrasi 2024 ini. Putusan MK ini dinilai terlambat nggak? Bang Mas, sebenarnya kalau kita bicara konstitusi ya tidak ada yang terlambat kan. Karena memang substansi Partai Garuda dan Partai Gelora memang untuk pilkada kali ini. Ya itu tadi, akibatnya memang banyak hentakan di berbagai daerah. Bicara PDIP memang dalam konstelasi nasional kan isu isu pilkada yang paling seksi itu kan DKI Jakarta selama ini. Berita beredar bahwa PDIP tidak akan bisa mengusung calon, hanya akan ada calon tunggal Kim Plus ya, beserta calon perseorangan. Nah, tapi ketika kejutan ini kan muncul calon-calon lain, termasuk juga ya kita lihat ya Sumsel juga begitu. Dari sekian ada yang berapa partai, PDIP hanya satu partai, sepertinya bisa berlayar. Ini aksi borong partai sebenarnya kata Bung Fathur tadi memang cenderungan secara finansial mungkin yang kuat gitu kan. Jadi oligarkinya itu masih terlihat
jelas atau tidak sekarang? Jadi munculnya aksi borong partai itu kan hitungannya hitungan bisnis sebenarnya. Kalau saya bertarung ada kompetitor lain, cost yang akan dikeluarkan seperti ini. Tetapi ketika saya hanya calon tunggal, costnya jauh lebih ringan. Ini dalam kasus-kasus tertentu. Tapi ada memang kasus-kasus kalau di Sumsel seperti OI ya memang tidak muncul ya. OI mana lagi yang tidak muncul calon. Tapi dalam kasus-kasus lain yang memang ada upaya untuk bagaimana kami bisa menjadi calon tunggal. Saya lihat lebih daripada upaya ya betul oligarki meminimalisir kos politik sehingga bisa mengharapkan munculnya calon tunggal, tetapi dalam kenyataan banyak di daerah yang memang sudah didesain untuk calon tunggal tapi sepertinya gagal. Ya artinya kan di sini kecenderungannya sebelum ada keputusan MK itu kecenderungannya memilih siapa yang kuat secara finansial gitu, bukan yang punya potensial artinya gitu. Mungkin seperti apa itu mungkin pandangannya. Ya, kalau kita melihat tren dari berbagai pilkada sejak tahun 2008, bahkan 2008-2013, tren adalah melihat secara elektoral. Tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi itulah kecenderungan yang diusung oleh partai politik. Dan memang di situ juga rekomendasi juga dilakukan itu bukan oleh DPP, tetapi di level wilayah. DPP itu hanya mengesahkan. Tapi rekomendasi itu ada tingkat provinsi. Tetapi dalam pilkada itu terjadi dualisme misalkan. Tingkat tingkat daerah mengusung si A, tapi DPP mengusung yang lain. Nah, ini terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Akhirnya di pilkada selanjutnya di 2013 itu dilakukan serentak harus persetujuan DPP. Nah, pergeseran inilah yang membuat ada perbedaan dalam hal menentukan sikap politik terutama oleh elit-elit partai politik di tingkat nasional. Makanya mulai pragmatisme dalam penentuan calon ini semakin terbuka dengan peralihan SK rekomendasi dari tingkat daerah ke tingkat pusat. Karena semua rekomendasi itu harus disahkan oleh ketua umum dan juga sekjen DPP. Dan ini yang menjadi problem. Makanya ada pergeseran politik mulai tingkat elektoral, elektabilitas itu bergeser ke tingkat pragmatisme. Dalam ini ada kapitalisme dalam hal menentukan rekomendasi. Nah, muncullah kapitalisme adalah tokoh-tokoh yang muncul dari sektor yang punya finansial cukup. Tetapi ada beberapa daerah yang ini juga tidak berlaku. Tetapi muncul lagi di pilkada 2024 misalkan, ini adalah politik elitisme. Artinya kehendak elit. Bukan karena dia banyak uang atau tidak, tetapi karena memang dinamika politik yang menginginkan bahwa ini harus dilakukan, misalnya munculnya Kim Plus. Ini kan sebenarnya bukan aksi borong partai karena misalkan si Ridwan Kamil ini punya kapital yang begitu luar biasa, tetapi karena kehendak elit agar di DKI Jakarta ini tidak banyak lawan tanding, misalkan Anies tertutup gitu kan. Tapi dengan putusan MK 60 ini membuyarkan strategi tadi, pragmatisme politik, rekomendasi ke elitisme dalam bidang strategi politik di rekomendasi itu. Keputusan MK ini dampak positifnya apa? Kemudian juga tadi ini bicarakan soal elektabilitas, artinya seberapa jauh juga pengaruh elektabilitas ini? Jadi yang pasti hal yang sangat positif dari keputusan MK adanya adalah memungkinkan munculnya banyak kandidat. Jadi sudah kita diskusikan bahwa banyak kandidat-kandidat potensial yang harus istilahnya tidak bisa belayar. Tetapi peluang ini diberikan oleh MK dengan keputusan 10%, 8,5% sampai yang terbawah 6,5%.
Ketika memang putusan ini kalau terjadinya sejak paling tidak sebulan yang lalu, saya pikir warnanya agak lebih bervariasi lagi. Calonnya muncul bisa lebih 5 calon, bisa 6 atau 7 calon. Kalau kita lihat 6,5% ya, bisa 10 calon munculnya sebenarnya. Bisa 10 calon. Karena dan itu tadi, semakin banyak calon tentu semakin banyak pilihan. Semakin banyak alternatif bagi masyarakat untuk menentukan mana yang terbaik daripada seluruh yang ada itu. Itu positif sekali. Jadi di sini elektabilitas berlaku nggak? Elektabilitas ya pastinya berlaku. Pastinya berlaku. Saya menambahkan seperti yang Bung FK sampaikan, kalau pilkada sebelum ini, kandidat memang harus melalui rekomendasi dari tingkat DPC, DPW, DPD atau apapun sebutannya itu, plus ditambah dengan hasil survei. Nah, kalau pola yang sekarang yang dikeluarkan oleh partai tingkat pusat itu, hasil survei itu sudah tidak menjadi pedoman lagi, sudah tidak menjadi patokan lagi, karena banyak calon yang justru muncul di detik-detik terakhir kapan mau surveinya. Jadi tapi ditanyakan masalah elektabilitas itu rasanya amat sangat penting. Tetapi dengan semakin banyak calon, tentunya pilihan masyarakat semakin banyak. Tinggal kreativitas pasangan kandidat dan tim kampanye yang diperbaikan di situ. Ini saya agak nyangkut sedikit ini. Ini kan keputusan MK ini cukup baik tadi ya. Kata Bung FK, kata Bung Kemaju kan. Tapi karena ketika sempat mau dianulir oleh DPR RI, Anda mandangnya seperti apa? Memang itu akan merugikan elit-elit politik apa? Kok bisa dalam ini kan hanya hitungan zaman aja itu kan, kemarin mau diganti itu ya lewat badan legislatif. Anda melihat apakah sejauh ini ada kepentingan apa itu? Ya, paling tidak di sini terkait dengan putusan MK 60 adalah efek kejutnya itu yang luar biasa, karena bisa membuyarkan strategi politik yang sudah tertata rapi. Akhirnya efek kejut ini adalah bagaimana untuk bisa mengimbangi atau meredam itu dengan berbagai strategi. Strategi yang dipakai adalah bagaimana DPR mencoba untuk mengakomodir putusan MK, tetapi setengah-setengah. Artinya apa? Putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik itu dipersempit. Ada penyempitan makna. Artinya di sini yang bisa ngusung itu cuma non-parpol, yang non-parlemen. Ini yang diakomodir oleh Banlek, Badan Legislatif. Nah, tentunya dengan strategi ini mencoba agar menjembatani jalan tengah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah putusan MK itu final dan mengikat, dan itu tidak bisa ditafsirkan serta merta dengan Banlek, gitu kan? Karena ini harus sesuai dengan kaidah konstitusi. Inilah yang membuat reaksi masyarakat sebenarnya, sehingga potensial bagaimana PDIP yang tadi harus bisa mendorong kandidatnya dengan adanya putusan Banlek ini. Tentunya ini mempersempit ruang itu, sehingga masyarakat ini bergejolak, terutama para mahasiswa dan sebagainya, ada mencoba mempersempit ruang demokrasi yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Katanya kemarin itu memang punya satu tujuan untuk memuluskan anaknya Raja Jawa. Gimana? Saya lihat kalau ambang batas itu dukungan partai politik lebih ke DKI ya, karena sangat sejalan Kim Plus atau semua partai minus PDI itu yang mendukung kemarin yang di Badan Legislatif, kecuali PDI yang menolak. Nah, kita terjemahkan di dalam dukungan pilkada DKI ya seperti itulah.
semuanya bersepakat ke pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono dan artinya mengganjal ketika saat itu Anies. Tapi lebih daripada itu PDI. Seberapa bahayanya Anies sampai harus diganjal oleh Kim Plus atau oleh elit politik ini? Bahaya relatif. Tergantung persepsi kita bagaimana menilainya. Ya enggak? Tetapi mungkin ada kepentingan yang menurut Kim Plus itu yang harus bukan Anies. Toh pada kenyataannya itu masih bukan Anies juga ini. Walaupun dibuka pintu, tapi PDI mengambil jalan yang berbeda. Betul. Apakah sosok Anies ini bentuk perlawanan, simbol perlawanan mungkin Bung Fatur, hingga harus disingkirkan? Kalau saya melihat lebih kepada strategi jangka panjang sih sebenarnya. Bagaimana para petinggi partai politik, terutama seluruh partai politik melihat, terutama di level yang saat ini di Kim, bagaimana di 2029 kira-kira siapa yang akan bertarung. Ketika Anies punya panggung lagi misalkan di sini, ya artinya potensial menjadi pesaing terberat. Dan itu juga kenapa PDIP saya pikir tidak mendukung Anies, karena sama saja membuat panggung bagi calon kontestan 2029. Sementara PDIP punya kader-kader yang misalkan yang internal yang punya nama, tetapi ketika Anies punya panggung dan itu diberikan oleh PDIP, kalah pamor. Itu salah satunya yang menjadi pertimbangan saya pikir. Selain pertimbangan yang lain. Anies yang ini menjadi targetnya itu? Ya karena secara elektoral Anies yang punya potensial untuk menang. Karena riset secara nasional di DKI Jakarta, Ridwan Kamil pun nomor 3. Setelah Anies, Ahok, baru Ridwan Kamil. Ya seharusnya bagus juga kan, harusnya kalau Anies menang berarti kan masyarakat sebenarnya orang menyukai Anies. Kenapa nggak dipilih? Artinya itu akan menciptakan penantang 2029 lagi. Nah ini yang coba diminimalisir oleh saya lihat dari secara analisis oleh partai yang saat ini sudah berkuasa memenangkan Pilpres gitu kan. Paling tidak dari Prabowo dan juga ada Gibran yang mungkin nanti akan bersaing di 2029. Nah, dengan tidak ada panggung ini, secara elektoral paling tidak Anies sudah punya modal di tingkat nasional itu 24%. Artinya dengan panggung tingkat nasional tinggal merawat elektoral yang ada dan bagaimana meningkatkan elektoral yang ada untuk persaingan di 2009. Ini yang coba diminimalisir oleh para pesaing terutama di Pilpres 2024 kemarin. Iya, ini masih belumnya ini. Artinya sosok Anies ini kayaknya ditakutin juga sama tokoh elit politik. Menurut pandangan Bang Mas apa sih sebenarnya kok sampai Anies ini dijegal gitu? Ada apa dengan Anies ini? Yang paling kajian ya? Ya, yang paling dominan adalah Anies tidak merupakan representasi partai tertentu. Dia bukan pengurus partai, artinya dia bisa kemana-mana. Nah, case ini hampir sama pada saat Jokowi di periode kedua memilih calon wakil presiden. Di situ banyak pilihan, ada Muhaimin, ada Pulhas, ada segala macam. Pada akhirnya koalisi di 2019 itu memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, hitung-hitungannya secara elektoral, secara dalam banyak tinjauan tidak akan maju untuk menjadi calon presiden. Ketika pada saat misal 2019 itu Muhaimin atau siapa akan menjadi tantangan tersendiri di Pilpres yang tadi. Jadi case ini sama. Nah, memang banyak pihak yang menginginkan Anies sudah stop karir politiknya dengan dijegalnya di DKI dan akhirnya juga tidak dicalonkan oleh PDI. Ya Anies mau kemana lagi? Tidak ada dukungan partai politik, tapi lebih kepada memang Anies tidak berdiri di satu
di satu partai. Dalam sejarahnya juga dari calon DKI didukung oleh Gerindra, di Pilpres juga Nasdem. Nah, hal-hal ini kan memang secara partai, ya partai akan lebih memprioritaskan atau akan melahirkan sosok baru nantinya gitu. Artinya bisa disebutkan kurang disukai oleh partai politik. Betul. Dari sisi fasun-fasun politik misalkan, kalau kita lihat Anies kan dengan memposisikan sebagai non parpol, secara otomatis tidak bisa dikendalikan secara politik. Ini yang membuat elit sekarang itu tidak menyukai tipikal yang seperti ini. Kecuali ketika kemarin misalkan Anies masuk partai politik, tiba-tiba masuk PKS, sebenarnya. Nah itu saya pikir bisa maju kemarin pilkada DKI. Karena apa? Ada beberapa partai yang sudah siap menyandingkan wakilnya. Tetapi ketika sudah memutuskan menjadi tokoh non partai politik, ini yang menjadi problem. Itu ya jawabannya ya. Ya. Nah ini kita kajian soal kaitannya aksi mahasiswa. Apakah di aksi mahasiswa ini menurut pandangan Bang Kemas sama Bung FK akan terus berlanjut ya? Mungkin dari Bung Mas. Ya, kita semua harusnya memang berterima kasih dengan adik-adik mahasiswa. Dengan sedemikian cepatnya dalam hitungan 1 kali 24 jam bisa mengkonsolidasikan diri di seluruh Indonesia. Andaikan adik-adik mahasiswa tidak bergerak semasif itu pada saat ada keputusan balik DPR RI, kita harus tetap hari ini menggunakan putusan yang lama, bukan putusan MK. Artinya tetap menutup peluang calon-calon tunggal di berbagai daerah pasti bermunculan. Nah, dengan saya rasa memang aksi-aksi seperti itu tetap sangat dibutuhkan untuk bukan hanya mengkoreksi sih, sebenarnya sudah tingkat merubah. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi di DPR RI, tapi kita berkeyakinan bahwa karena aksi yang sedemikian masif dan penolakan dari seluruh komponen masyarakat, itulah yang membatalkan paripurna DPR pada saat itu. Aksi mahasiswa ini apakah sebagai bentuk representatifnya masyarakat juga? Bung Yofre. Kalau saya melihat seperti ini, dalam demokrasi tentunya ada yang dinamakan kualitas demokrasi, rasionalitas dari masyarakat itu sendiri. Ketika rasionalitas masyarakat ini berbenturan dengan kenyataan yang ada, ini biasanya timbulnya konflik elit dengan konflik society, masyarakat. Nah, ini yang membuat bagaimana terjadi penolakan. Kalau kita lihat putusan MK 60 ini menjadi bagian ruh dari masyarakat yang ketika mau dianulir ini bertentangan dengan rasionalitas masyarakat. Nah, inilah yang menimbulkan perlawanan. Artinya ke depan gerakan mahasiswa ini tergantung dinamika politik. Ketika terjadi tools yang bisa membuat rasionalitas dari masyarakat ini menimbulkan perlawanan masyarakat, ini masih akan terjadi. Tetapi ketika terjadi akomodasi terutama yang dilakukan oleh pemerintah terpilih misalkan nanti, dan lebih humanis terkait dengan dinamika yang ada di masyarakat, bisa saja ya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, ini yang bagaimana terjadi keseimbangan atau tidak. Biasanya kalau dalam politik ketika tidak terjadi keseimbangan ya terjadi reaksi. Ya, ini yang terkait dengan bagaimana ke depan tentang gerakan mahasiswa. Reaksi ini akan terus berlanjut dari gerakan Oktober. Ketika terkait dengan misalkan dinamika ketidakpuasan kepada pemerintah misalkan akan lebih tinggi, ya reaksi tetap ada. Nah,
Tetapi bagaimana hal ini bisa diminimalisir? Kalau kita lihat pembatalan Bandrek ini kan bagian dari strategi meminimalisir bagaimana reaksi masyarakat. Makanya dibatalkan, dan itu diucapkan langsung oleh orang terdekat elit politik dari pemerintah terpilih, Dasko misalkan. Nah, ini kan bagian dari apa yang dikatakan Dasko itu apa yang dikatakan oleh Prabowo sebenarnya. Ini kan bagian dari mengakomodir rasionalitas masyarakat agar tidak terjadi benturan secara politik. Artinya memang tidak ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang seberapa tinggi. Meski dia hasil survei, kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi gitu. Lalu pandangan dari lintas politiknya, Tidak puasan maksudnya? pemerintahan di akhir-akhir masa jabatan ini. Ya, saya tidak membaca hasil survei-survei yang terakhir, tetapi artinya dengan dinamika yang terakhir, ya, bagaimana upaya-upaya untuk mencalonkan putra mahkota sebagai gubernur, upaya-upaya untuk menjegal tokoh-tokoh tertentu. Saya pikir bagi elit, ya, bukan masyarakat secara luas, ketidakpuasan itu akan semakin bertambah dengan sisa-sisa waktu yang ada seperti sekarang ini. Tetapi pemerintah juga, dalam hal ini presiden juga sudah bisa melihat kondisi real, sehingga ya suka dan suka seperti putusan kemarin harus mengalah dengan kehendak masyarakat. Coba dibayangkan kalau keputusan kemarin terus berjalan, saya pikir ini akan menjadi bola salju yang akan terus menggelinding, menghantam pemerintah. Nah, begitu selesai putusan MK berlaku, ya sudah sampai di situ case yang kemarin. Nah, kita lihat dalam sisa waktu periode ini akan ada apa lagi yang akan membuat nurani masyarakat, kepentingan orang banyak terusik gitu. Baru bergerak lagi gitu ya. Baru bergerak lagi. Mungkin kita balik lagi ke sempat di awal kita bahas soal pilkada kaitan dengan MK. Ini kita balik ke Sumatera Selatan, Bung Efta sama Bang Kemas. Nah ini kalau bicara soal pilkada di Sumatera Selatan, ini sebelum keputusan MK ada aksi borong nih. Ya, mereka yang punya kapital tinggi nih, kata Bung FK tadi kan. Tapi terjadi perubahan yang cukup cepat. Juga akhirnya terjadi ada yang mundur, ada yang maju. Ini termasuk pressing politik juga nggak? Mungkin Bang Kemas lah ini. Ini yang udah rame-rame habis duitnya banyak untuk beli partai, ini kan. Katanya, waduh, cele ini kan. Ya, sebenarnya bukan hanya terjadi Sumsel kan. Iya. Memang ada strategi seperti Sumsel, bagaimana ini head to head. Nah, sementara pihak lain pengennya ini banyak pasangan. Di mana posisi Heriam Marindo di situ? Kan mungkin itu. Apakah sudah condong berpihak ke salah satu kepentingan atau memang murni keinginan ingin mengundurkan diri? Kita belum tahu ini dalam hitungan jam, tapi asumsi kita sudah tidak mungkin lagi untuk mencalonkan diri. Mungkin ada dua faktor yang kita hanya bisa menganalisa. Ada dua faktor. Ini politik Sumsel ya, Sumatera Selatan. Politik Sumsel ya. Kenapa ada yang mundur? Dua faktor ini bukan hanya berlaku untuk Heriam Marindo, tapi berlaku secara umum. Yang pertama memang hasil survei yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengejar kandidat-kandidat lain. Saya juga pegang survei Pilgub untuk di Palembang, saya juga pegang survei. Dan kedua, yang dibicarakan Bung FK, bagaimana susah payah berkeringat, cucuran air mata dan darah untuk memperoleh rekomendasi partai politik. Nah ini dalam pilkada saat ini, yang menjadi Tuhan itu seakan-akan ketua umum dan sekjen partai di tingkat pusat. Yang di tingkat daerah ini hanya bisa gigit jari sebenarnya. Nah, saya pikir faktor itu yang mengakibatkan
ada yang sampai mengundurkan diri. Tetapi kalaupun opsi bahwa ada yang berkeinginan hanya dua pasang, akhirnya terbantahkan. Di situ Edi Santana yang selama ini tidak, ya memang ada niat calon, tapi dari segi kegiatan, dari segi apa representasinya tidak terlihat, ya mesti nyalon. Dan dengan berpasangan dengan yang baru muncul lagi namanya dalam konstelasi pilkada, Rizky Amelia yang selama ini memang tidak pernah kita dengar untuk maju dalam tingkat pencalonan. Saya pikir ini tadi efek daripada putusan MK membuat sebuah kejutan-kejutan, dan kejutan-kejutan ini akan terus berlangsung sepertinya. Tinggal case-nya aja apa nanti. Mungkin dari Bung Efkah gimana mengamatinya nih? Ya, saya pikir dari problem Heri Amalindo memang ada beberapa problem yang bisa kita garis bawahi kalau melihat fenomena politik di Sumatera Selatan. Yang pertama, secara elektoral memang tidak ada tren yang positif. Itu yang membuat saya pikir perlu berhitung ulang dalam hal kalkulasi politik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu problem bagaimana persaingan dalam mendapatkan rekomendasi parpol. Nah, memang ini hanya bisa dibaca dari luar ya, karena yang tahu betul alasan yang terkait dengan alasan mundur tentunya yang bersangkutan, apa yang menjadi persoalan. Tetapi kalau dari sisi luar ya persaingan terkait rekomendasi di tingkat elit. Nah, kalau kita lihat sebelum putusan MK itu kan masih belum cukup, gitu kan, masih belum cukup dalam hal bisa berlayar. Nah, hanya saja keputusan pengunduran diri dari Heri Amalindo terjadi sebelum putusan MK. Nah, ini yang membuat dinamika kenapa saya pikir ini tidak terjadi seperti PDIP gitu kan, mencalonkan Edi Santana Putra, padahal dengan pandangan PKB sudah bisa berlayar. Nah, persoalannya adalah sebelum putusan MK, kalau kita melihat foto yang beredar sudah bertemu dengan salah satu calon misalkan. Nah, ini menjadi saya pikir itu bagian dari komunikasi politik kalau lihat dari luar. Komunikasi politik diikuti dengan apa? Rekomendasi dua parpol ke sana. Apakah ada deal atau tidak? Yang kita nggak tahu. Yang jelas dua rekomendasi parpol yang mendukung calon tersebut ke sana, gitu kan. Nah, ini artinya ada komunikasi politik yang dilakukan oleh kedua pasang tersebut. Nah, memang di tanggal 21 salah satu media juga meminta analisis dari Public Trust Institute. Ketika head to head terjadi, siapa yang paling diuntungkan antara HDCU atau Matahati? Saya mengatakan bahwa yang paling diuntungkan adalah Matahati. Kenapa? Karena ini akan terjadi perebutan basisnya Alex Nurdin. Kenapa basisnya Alex Nurdin? Karena yang kosong tokoh itu adalah wilayah Musi. Wilayah Musi adalah basis sentralnya Alex Nurdin dan Dode Reza Alex Nurdin. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana arah pemilih emosional Alex Nurdin? Nah, ketika pemilih emosional Alex Nurdin apakah ke DCU? Saya pikir secara logika awam tidak mungkin sana. Karena apa? Itu bagian dari kompetitor politik sejak lama, gitu kan. Tidak mungkin dalam sekejap pemilih emosional AN Dodi itu bergerak ke sana, kecuali misalkan terang-terangan kedua tokoh tersebut mendukung. Tapi apa iya? Tanda tanya kan. Nah, dari sisi itu tentunya akan terjadi pergeseran. Yang paling diuntungkan adalah Matahati. Dengan demikian peluang untuk menang akan semakin terbuka. Akhirnya persaingan akan sengit. Bagaimana pergeseran yang tadinya wilayah Palembang menjadi basis pertempuran akan bergeser ke wilayah Musi. Nah, makanya dengan munculnya Edi Santana Putra, nah ini yang menjadi garis bawah adalah sebelum putusan MK, berbagai simbol-simbol politik sudah mengarah sebenarnya bagaimana merah menyala segala macam, ada indikasi segala macam, tapi di ujungnya adalah terjadi mengusung sendiri. Nah, inilah yang membuat para analis berbicara apakah ini bagian dari strategi pemecah suara basis atau tidak. Nah, ini akan dibuktikan nanti. Soal rekomendasi ini tadi kata Bang Thomas,
ketua partai ketua partai itu seakan Tuhan lah istilahnya ya. Kita menangi soal dari Golkar. Apakah nanti ini kan kepemimpinan Golkar berpindah nih dari Airlangga ke Bang Bahlil kan? Apakah ada potensi perubahan dukungan nggak ini? Karena tadi bisa jadi ketika berubah dukungan kan saat ini kan masih ada kesempatan meski hanya dalam hitungan jam ini kan. Gitu ya. Kalau secara umum saya pikir tidak. Hanya di hal-hal case tertentu terkait dengan daerah-daerah krusial. Saya pikir seperti itu. Kalau tidak krusial secara politik nasional, itu tidak akan berubah. Itu terjadi misalkan di Banten. Karena memang itu di wilayah yang memang krusial. Karena apa? Airin secara elektoral itu sangat tinggi dibandingkan koalisi yang diusung oleh Kim. Tiba-tiba PDIP mengusung Airin. Tentu ini akan menjadi bahaya bagi Kim. Makanya ketika PDIP mengusung Airin, salah satu yang harus dilakukan oleh Golkar ya kembali ke Airin. Paling tidak itu menjadi jalan tengah. Siapapun yang terpilih di Banten itu akan menjadi secara politik bisa ke Kim dan sebagainya. Ini terjadi ya. Dan juga di Jawa Barat ini kan terpisah-pisah. Akhirnya tidak ada bisa mengklaim nantinya. Karena apa? Terjadi politik lintas sektoral. Sehingga ini bisa menjadi bagian oposisi atau tidak. Kecuali nantinya misalkan Jawa Barat tiba-tiba mengusung Anies bersama PKB. Nah ini menarik. Tiba-tiba nanti misalkan jam 24 nanti tiba-tiba mendaftarkan seperti itu. Nah ini akan terjadi dinamika politik nasional lebih menarik. Ada pertukaran nih antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Tapi apa mungkin? Nah ini kembali akan menjadi analisis dari luar. Dari dalam secara ideologi berbeda. Kecuali misalkan Anies dia pasangkan dengan tokoh dari PDIP dan Anies dari PKB misalkan. PDIP ada kata sendiri. Nah ini kan di media sosial kan sudah berseliweran tuh terkait dengan wacana Anies ke Jawa Barat. Tapi kan sampai saat ini kan belum ada fakta politik ya. Nah ini yang menjadi hal yang perlu kita analisis lebih dalam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mungkin langsung closing statement Bung FK. Ya, saya pikir dengan adanya putusan MK 60 paling tidak ini menjadi gairah politik baru, terutama dalam demokrasi, meningkatkan kualitas demokrasi di Pilkada 2024 ini yang terancam mengalami penurunan jika dibandingkan di Pilkada sebelumnya. Dengan putusan MK ini paling tidak bisa memberikan warna baru, walaupun tidak seluruhnya. Paling tidak ada tokoh-tokoh yang bisa dimunculkan. Di Sumsel paling tidak ada Edi Chandra Putra masuk panggung, di Prabu Muli ada Ardiansah Fikri yang tadinya sulit mendapatkan dukungan, akhirnya dengan PDIP saja bisa berlayar gitu kan. Begitu juga di Musi Banyuasin akhirnya head to head gitu kan. Nah ini yang fakta-fakta politik yang menarik saya pikir yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Mungkin juga ada di Muara Enim tiba-tiba Ramlan Hodan akhirnya muncul jadi kandidat di Muara Enim, akhirnya bisa 4 pasang gitu kan. Nah ini artinya masyarakat punya banyak pilihan terkait dengan politik di tingkat nasional juga di tingkat daerah. Mungkin Bang Kemas? Ya, makasih. Artinya putusan MK ini merupakan angin segar ya, terutama bagi partai non-parlemen sebenarnya yang selama ini lesu darah ketika mau berhadapan pilkada ya tidak ada yang melakukan pendekatan. Tapi walaupun waktunya sedemikian mepet, saya rasa ini memang harus kita apresiasi secara positif, karena sejatinya pilkada ini adalah memilih pemimpin yang terbaik. Maka itu sebagai closing statement artinya mari kita sama-sama ikuti semua proses yang ada dan pada akhirnya seluruh masyarakat memilih pilihan berdasarkan hati nurani masing-masing, tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya tekanan, dan mudah-mudahan Pilkada 2024 ini merupakan pilkada yang halal.
Artinya pilkada yang ya kalaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, paling tidak meminimalisir upaya-upaya kotor, trik-trik negatif, saling serang, terutama terkait money politik. Kita menuju bangsa yang beradab, bangsa yang senantiasa mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin terbaik. Jadi untuk semua pelaku, masyarakat, tim kampanye maupun kandidat, ya kita hindarilah upaya-upaya yang tidak sehat, persaingan yang negatif. Kita biarkan masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih yang terbaik. Itu saja mungkin. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.